Jadi kalau kita misalnya ingin membuat aturan main ya, itu tidak lantas serta-merta kita capek duduk mikir apa sih yang mau kita buat Oke. gitu. Nggak usah seperti itu berjalan mengalir seperti air ya di Ya. kehidupan kita. Jadi misalnya hari ini anak saya memegang kepala apa namanya bibi atau Mhm. asisten rumah tangga saya. Mhm. Karena si bibi itu ada sesuatu di kepalanya Mhm. Mhm. begitu. Nah, dia kan nggak tahu aturan main pegang kepala itu seperti apa. Ya. Lantas dia pegang saja, "Ini ada apa, Bi?" Nah, habis Mhm. begitu saya catat, sebentar lagi saya akan buat aturan main pegang kepala. Mmm. Jadi, kita itu harus sering-sering buat catatan supaya nggak lupa. Habis selesai kejadian, baru kita panggil anak kita, "Boleh bicara sebentar, Nak, Mhm. Ayah? Barusan, Ayah lihat, Dedek pegang kepala Bibi, kenapa?" "Oh ya, aku pengen tahu ini di kepalanya ada apa." "Oh ya, itu kalau pegang kepala kita harus minta izin dulu, Nak. Bibi Mhm. saya mau pegang kepala, boleh?" Mhm. Gitu. Mhm. Kalau Bibi bilang boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Bibi bilang jangan, jangan. "Kenapa, Ayah?" "Karena pegang kepala itu di tradisi kita tidak sopan." Nah, Mhm. anak saya awal-awal tuh di-briefing tentang tidak sopan itu apa. Mhm. Habis begitu saya katakan mulai nih sosialisasi ya. Ya. Mulai besok ya, Nak, ya, kalau mau pegang kepala siapa saja Mhm. harus izin. Mmm. Nah, begitu saya briefing, kita harus mendapatkan afirmasi. Ya. Jadi jangan hanya briefing. Mhm. Jadi waktu kita briefing tadi, kita katakan, "Jelas ya sayang ya? Mhm. Mengerti? Ya? Mhm. Paham? Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Setuju?" Mhm. Nah, itu sampai dia mengangguk-angguk kepala. Nah, baru itu proses namanya sosialisasi selesai. Nah, maka kita punya satu pasal Ya. namanya pasal memegang kepala orang dewasa. Nanti jumlah pasalnya bisa ratusan gitu karena setiap hari kan kita jadikan itu sebagai momentum untuk pembelajaran tentang etika dan attitude. Mhm. Nah, ini yang tidak dilakukan di sekolah. Bayangkan kalau para orang tua juga tidak Mhm. melakukan. Oh. Padahal di Amerika, di Eropa, sekolah ini adalah dijadikan agent of change Mhm. untuk mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Pegang kepala, bicara sopan, mengantri. Mhm. Kenapa? Karena mereka pikir tidak semua orang tua itu punya culture, etika, attitude yang bagus. Ya. Jadi siapa yang akan membenahi Mhm. ini kalau bukan sekolah? Itu yang terjadi di Australia. Kenapa Australia itu nenek moyangnya crime? Mhm. Orang-orang buangan, Mhm. tapi setelah 100 tahun menjadi negara terbaik untuk tinggal manusia di dunia, Mhm. begitu, Mbak. Karena sekolah-sekolahnya itu mengambil peran untuk mengajarkan attitude kepada setiap anak. Jadi seandainya ada missing di Ya. rumah, maka attitude itu terbangun di Di sekolah. sekolah, betul. Nah, kalau di kita ini polanya adalah saling lempar batu. Mhm. Jadi kalau ada kejadian begini, itu kan peran orang tua Mhm. lebih banyak jamnya di rumah. Nanti orang tua akan bilang, "Itu sekolah dong harusnya ngajarkan." Nah, saya jelaskan di sini bahwa yang terjadi di Australia, kenapa nenek moyang seorang Australia yang berasal dari orang-orang crime dan Mhm. sekarang menjadi sangat santun, Mhm. karena sekolahnya menjadi change, agents of change, dan itu dibentuk oleh Inggris di sana Ya. supaya sekolah itu mengambil peran yang besar apabila ternyata orang tuanya tidak mengajarkan. Mhm. Nah, Indonesia menjadi begini ini karena apa namanya, lembaga pendidikan buang bola ke rumah. Ya. Sementara kita tahu tidak semua orang tua pandai, Mhm. mengerti dan sadar mengajarkan etika kepada anaknya.